Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Sun Huo yang masih bingung tentang pilihan yang diberikan oleh Han Li. Namun Han Li bilang, jika kau tak perlu terburu-buru, datanglah temui aku kalau dirimu sudah memikirkannya matang-matang. Di sebuah tempat terlihat Mu Peiling yang sedang berkultivasi. Han Li yang baru tiba ingin memberikan sesuatu kepadanya, yang rupanya itu adalah sepasang liontin komunikasi jiwa. Han Li menjelaskan, jika kamu dalam bahaya, maka suntikan energi spiritual ke dalamnya. Bukan hanya menghasilkan perisai pelindung, tetapi juga aku akan merasakannya dan datang untuk menyelamatkanmu. Mu Peiling merasa senang mendapatkan hadiah itu, sedangkan Han Li segera pergi karena masih ada urusan. Sesampainya di sana, ia disambut oleh Marquis Nanlong yang telah menunggunya. Han Li dipersilakan masuk oleh Tetua Nanlong. Ternyata di sana sudah ada beberapa kultivator, dan Han Li menyadari jika musuh lamanya juga berada di sana. Wang Chan tentu sangat terkejut melihat kehadiran Han Li. Apalagi sekarang Han Li telah berada di ranah Naskensol. Bahkan tatapan Han Li membuat Wang Chan sangat ketakutan. Wang Chan langsung berlindung di balik pamannya, dan ia memberitahu jika orang ini berasal dari lembah Mapel Kuning. Oleh karena itu pamannya yang bernama Wang Tiangu langsung meminta maaf pada Han Li, karena keponakanku yang bodoh ini telah menyinggung Anda. Han Li berkata jika kau tak perlu khawatir dengan masalah sekecil itu, dan acara pertemuan kali ini pun segera dimulai. Tetua Nanlong bilang, kali ini aku telah mengundang kultivator dari jalan iblis dan jalan kebenaran, dan mereka semua memiliki indera ilahi yang begitu kuat. Kultivator Yu bertanya, lantas mengapa kau mengundang dua foundation establishment ke sini? Nanlong menjawab, jika mereka berdua menggunakan teknik gabungan, maka kekuatan mereka berdua mampu bersaing dengan kita. Han Li menyadari jika wanita di samping Wang Chan bukan kultivator biasa, dan ia mengira mungkinkah dia adalah Yan Ruyan yang merupakan istri Wang Chan yang juga memiliki akar spiritual surgawi. Tetua Nanlong memberitahu jika tujuan kali ini adalah agar kalian menemani perjalananku ke padang rumput mulan. Mendengar perkataan itu membuat beberapa dari mereka merasa khawatir. Kultivator Yu berkata jika di lembah Mulan banyak sekali kultivator sekuat kita, sehingga ia merasa cemas. Jika ketahuan, maka kita akan sulit untuk melarikan diri. Wang Tiangu menyadari jika sesuatu di tempat itu pasti luar biasa, karena tak mungkin rekan Nanlong akan mengambil resiko seperti itu. Tetua Nanlong pun membenarkan perkataan tersebut. Dan ia berucap, apakah kalian pernah mendengar tentang Patriark Cangkun? Seorang nenek tua terkejut mendengar nama itu, karena kultivator gila itu dari 5.000 tahun lalu telah mendominasi dunia kultivasi, baik dari jalan iblis maupun jalan kebenaran. Rumor mengatakan Patriark Cangkun dikepung banyak kultivator dan dibunuh di tempat. Dan memang benar orang gila itu adalah kultivator bebas nomor 1 di Tianan. Bahkan kekuatannya hampir menyapu bersih Tianan tanpa tandingan. Tetua Nanlong bilang jika Cangkun tidak mati, tetapi menggunakan bonekanya untuk melarikan diri. Dan setelah berkultivasi, dia pergi ke lembah Mulan, menjadi orang pertama yang berhasil selamat. Mereka tak menyangka jika Cangkun berhasil selamat saat itu, sebab lembah Devilval adalah medan pertempuran kuno, yang merupakan tempat para kultivator bertarung sampai mati. Meskipun begitu, tak lama kemudian,
Setelah berhasil kembali, Patriark Changkun meninggal dunia. Lalu Tetua Nanlong bertanya pada mereka, apakah kalian tidak tertarik dengan harta karun yang dibawa oleh orang nomor 1 tersebut? Di keesokan harinya, terlihat Mu Peiling yang bertemu dengan Penatualu. Penatualu memberitahu jika Hanli tidak ikut dalam pameran dagang berikutnya. Oleh karena itu, kau bisa kembali ke Sekte Awan Jatuh bersamaku. Di wilayah aliansi 9 bangsa perbatasan Lembah Mulan. Di sana, tim yang beranggotakan 9 orang sedang memasuki medan perang. Begitu pula dengan Hanli yang berada di rombongan tersebut. Hanli menyadari setelah mencapai Naskensol, diriku tidak lagi memiliki pil yang cocok untuk dikonsumsi. Sehingga dengan kecepatan kultivasiku saat ini, maka untuk mencapai puncak Naskensol butuh waktu 200-300 tahun. Walaupun perjalanan kali ini sangat berbahaya, tapi patut dicoba. Karena harta karun legendaris di sana mungkin bisa jadi kesempatanku. Namun Hanli berpikir dari tadi Wang Chan terus dilindungi oleh Wang Tiangu. Dan sepertinya dia tidak percaya perkataan Hanli sebelumnya. Namun itu tak masalah, karena Hanli bisa membunuh Wang Chan di lain waktu. Tetua Nanlong bertanya apakah yang sedang terjadi. Tetua Yun menjawab jika ada masalah dengan angin di depan. Dan memang benar ini merupakan teknik roh angin milik bangsa Mulan. Beberapa orang merasa khawatir karena tampaknya pasukan utama mereka telah tiba. Setelah 100 tahun gencatan senjata, tampaknya pertempuran akan kembali terjadi. Tetapi jika rombongan ini menyembunyikan kehadirannya, maka mereka dapat menghindari teknik tersebut. Setelah mereka semua berusaha untuk menyembunyikan aura keberadaan mereka, Hanli menyadari jika kita terus berputar-putar di tempat ini. Dan sepertinya ada orang yang menggunakan batasan untuk menyergap kita. Tanpa berbasa-basi, Hanli segera menghancurkan batasan formasi itu, sehingga rombongannya pun bisa kabur dari sana. Sementara dari kejauhan, pihak musuh bertanya pada pemimpinnya, apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Namun pemimpinnya tak peduli, lagi pula Master Mu meraup keuntungan di sana. Sedangkan kita justru disuruh menghadang para musuh di sini. Meskipun begitu, ia merasa aneh pada kultivator barusan, yaitu Hanli. Karena Hanli dapat menemukan mereka yang telah bersembunyi dengan baik. Bahkan ia tak menyangka jika Naskensol muda seperti Hanli dapat memiliki kemampuan yang luar biasa. Setelah setengah hari bepergian dengan kecepatan tinggi, kini mereka berhasil menghindari kultivator dari Lembah Mulan. Tapi tiba-tiba mereka terkejut karena terlihat kereta angin dari kejauhan. Dan di sana ada 5 kultivator yang kekuatannya setingkat dengan mereka. Tetua Nanlong menyuruh rombongannya untuk berpencar. 3 hari dari sekarang kita harus berkumpul kembali dengan titik lokasi di Token Giok. Tapi ketika mereka berpencar, para musuh pun segera mengejar mereka. Hanli merasa beruntung karena belum ada kultivator yang mengejarnya. Sementara 4 kultivator musuh sedang mengejar rombongannya tadi. Namun rupanya kultivator di dalam kereta angin justru secara pribadi mengejar Hanli. Hanli merasa khawatir karena kereta perang itu sangat cepat. Bahkan ledakan soniknya memberikan serangan terhadap pikiranku. Tak punya pilihan lain, Hanli pun berniat ingin menggunakan sayap guntur miliknya. Tetapi Hanli merasa sejak mencapai Naskensol, diriku belum pernah bertarung dengan level yang sama. Sehingga ia ingin mengetes sejauh manakah kemampuannya saat ini. Oleh karena itu dengan cepat ia pun melepaskan serangannya. Kultivator itu yang mengaku dirinya sebagai Grandmaster berkata, agar sebaiknya kau jangan terburu-buru. Lagi pula diriku belum mengatakan apapun. Hanli bertanya apalagi yang harus dibicarakan oleh sesama musuh. Grandmaster itu menjawab bahwa kau memang benar. Namun orang di level kita tak perlu bertarung sampai mati. Dan jika kau mau menjawab alasan kalian ada di sini, maka aku bisa mengampuni nyawamu.
Sambil melancarkan serangan, Hanli menegaskan, sayang sekali kau tidak akan hidup untuk mengetahuinya. Sehingga Grandmaster pun langsung menahan serangan itu. Ia mengingatkan bahwa aku hampir memasuki Naskensol tingkat menengah, sedangkan dirimu baru Naskensol tingkat awal. Yang sudah pasti dirimu bukanlah tandinganku. Sambil tertawa terbahak-bahak, Grandmaster itu menghempaskan serangannya. Hanli menyadari jika ini adalah teknik roh. Dan saat itu Hanli mengeluarkan keranjang spiritual untuk menahannya. Terjadi adu kekuatan dan adu senjata magis di antara mereka. Bahkan Hanli segera mengeluarkan serangga emas miliknya. Sementara Grandmaster merasa senang karena teknik esku lebih unggul. Sekalipun kau bisa menahan serangan itu, tapi dirimu tak akan mampu untuk menahan udara dingin dari pecahan esnya. Secara tiba-tiba dia terkejut karena Hanli melakukan serangan balik. Dirinya juga merasa kesal dengan tindakan Hanli. Apalagi hanya dalam sekejap Hanli mampu menetralkan teknik es miliknya. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 150 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.